Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke latihan soal akhir bab. Masih bab yang pertama, yaitu meneladani tokoh melalui teks cerita sejarah dan infografik. Kita langsung ke pembahasannya. Di sini ada pahlawan ya, Martha Tiahahu, ancaman Belanda di Maluku. Menginjak usia 17 tahun, Martha Christina Tiahahu bertempur melawan Belanda di Nusa Laut, Maluku. Ia tertangkap oleh Belanda, tetapi Belanda tak berhasil mengirimnya ke Jawa sebagai pekerja paksa. Martha mogok makan selama menjadi tawanan. Martha tutup usia sewaktu kapal yang mengangkutnya mengarungi Laut Banda. Di sini ada Martha Christina Tiahahu lahir di Nusa Laut. Lahirnya di Nusa Laut, Maluku. Ini lengkap dengan kronologi waktunya ya. Martha ikut pertemuan besar rakyat Saparua untuk melawan Belanda. Selama rentang waktu Mei hingga November, Martha bertempur bersama ayahnya dan pasukan Pattimura. Martha dan ayahnya berhasil ditangkap Belanda. Ayah Martha, Paulus Tiahahu, dijatuhi hukuman mati sama seperti Pattimura ya. Martha meninggal karena kelaparan. Belanda membuang jasadnya di Laut Banda. Martha diangkat menjadi pahlawan nasional. Kita mulai pembahasannya. Makna judul infografik di atas adalah Martha Tiahahu mengancam Belanda di Maluku. Martha Tiahahu, ancaman Belanda di Maluku. Nah, kalau untuk masalah makna judulnya yang lebih tepat itu adalah keberadaan Martha Tiahahu dianggap ancaman terhadap Belanda di Maluku. Itu yang lebih tepat. Karena kalau Martha Tiahahu mengancam Belanda itu tidak. Dia hanya kontribusinya hanya ikut berperang. Berperang aja itu kemudian dia ditangkap. Seperti itu. Kemudian keberadaan Martha memicu Belanda untuk memberi ancaman pada ini salah lagi. Martha Tiahahu diancam oleh Belanda di Maluku, tidak. Martha Tiahahu akan mengancam Belanda di Maluku, tidak. Nah, lebih tepatnya adalah keberadaan Martha Tiahahu dianggap ancaman terhadap Belanda di Maluku. Jadi yang menganggap Martha Tiahahu sebagai ancaman itu sebenarnya dari Belanda sendiri. Dan Martha Tiahahu itu tidak mengancam Belanda. Kalau dilihat dari konteks infografiknya. Kemudian 2. Jadi jawabannya adalah yang A. 2. Nilai patriotisme yang dapat diteladani dari tokoh Martha Tiahahu adalah jelas ya. Pada usia belia dia sudah berani bertempur melawan penjajahan Belanda. Nah, ini 17 tahun. Bayangkan kalian 17 tahun masih sekolah. Nah, Christina Martha Tiahahu ini 17 tahun itu sudah mengangkat senjata, bertempur melawan penjajah. Ya, tapi jangan, wah Pak, kalau sekarang saya suruh melawan penjajah, penjajahnya siapa Pak? Jangan kalian bertanya seperti itu, ya. Ini dalam konteks menilai tingkat patriotismenya. Jadi tingkat kecintaan Christina terhadap bangsanya. Seperti itu. Kalau kalian aja cukup belajar aja kadang masih tidur di dalam ruangan ya. Jadi kalau guru menerangkan kalian ngantuk ya tidur. Nah, itu patriotismenya di mana itu? Oke, selanjutnya jika dicermati dari alurnya, infografik di atas menggunakan alur. Nah, ini kelihatan ya, dari kiri ke kanan semua ini. Dari kiri ke kanan. Loh, ini kanan ke kiri, Pak. Ya jelas, ini mulainya belok ke bawah. Ya. Tapi kalau dari strukturnya, ini dimulai dari kiri ke kanan. Ya. Dari kiri ke kanan. Yang di berikutnya, yang nomor keempat. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan infografik di atas adalah, kita cross-check. Martha Christina Tiahahu lahir di Laut Banda. Mestinya adalah Nusa Laut ya. Ini tidak sesuai. Martha diangkat menjadi pahlawan nasional pada 1969. 1969 benar.
Benar. Belanda tidak berhasil mengirimnya ke Jawa sebagai pekerja paksa. Benar, karena dalam perjalanannya beliau meninggal. Kemudian Martha bertempur bersama ayahnya dan pasukan Pattimura. Nah, Christina Martha Tiahau ini adalah pejuang yang satu angkatan dengan Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi. Paulus Tiahau ini benar ya. Paulus Tiahau dijatuhi hukuman mati, itu juga benar. Hukuman matinya gantung sama seperti Pattimura ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya, untuk masih infografik, perhatikan infografik berikut dengan seksama untuk menjawab soal nomor 5 sampai dengan 7. Konten plus. Nah, ini bukan berarti konten yang macam-macam ya. Ini konten plus itu dalam artian ini untuk bacaan orang yang ini sebenarnya konteksnya lebih ke sastra sih, ya. Nah, di sini ada urutannya, kronologinya mulai dari 1940, 71, 73, 74, 2078 sampai dengan 2003. Kemudian berlanjut 1987 sampai dengan 99 sampai dengan 2020 sampai wafatnya. Nah, ini kalau ditinjau dari strukturnya ya, dari atas ke bawah. Kalau tadi Christina Martha Tiahau itu kan dari kiri ke kanan. Kalau ini dari atas ke bawah. Ini masing-masing silahkan kalian baca sendiri ya. Lahir, kemudian sekolah di UGM, lanjut ke Universitas Hawaii, kemudian menjadi Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia, mengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, merintis musikalisasi puisi. Nah, kita bisa lanjut ke pertanyaan saja. Dilihat dari datanya dapat disimpulkan bahwa tokoh tersebut berprofesi sebagai jelas ya seorang sastrawan. Beliau adalah seorang sastrawan. Jadi C. 6. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi infografik di atas adalah mengajar di Fakultas Sastra Indonesia. Itu benar. Beliau meninggal 19 Juli 2020. Benar. Ini. Sapardi mendapatkan penghargaan Akademi Jakarta. Tidak ada di dalam statement ini mengenai masalah penghargaan dan ini awardnya. Akademi Jakarta nggak ada. Pernah bekerja di majalah Sastra Horizon. Ini menjadi Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia atau penerbit majalah Sastra Horizon. Pernah membuat puisi yang dimelodikan. Puisi yang dimelodikan itu sama saja merintis musikalisasi puisi. Ya, berarti benar. Yang tidak benar adalah yang C. Karena tidak ada di dalam teks infografik mengenai Sapardi yang mendapatkan penghargaan Akademi Jakarta. Lanjut ke 7. Komentar yang sesuai dengan infografik tersebut adalah kita bisa lihat ya. Subagio Sastrowardoyo adalah sahabat Sapardi, tidak dinyatakan dalam teks. Sapardi sangat produktif pada tahun 2015, tidak ada di dalam teks. Alur infografik di atas menggunakan alur kanan kiri, itu juga salah. Mestinya adalah alurnya adalah atas ke bawah. Tema yang digunakan sangat cocok dengan sastrawan. Nah, itu benar. Coba yang C, foto yang digunakan tidak mendukung isi infografik. Salah, fotonya sangat mendukung kok. Itu kan gambarnya beliau, Bapak Sapardi. Bapak Sapardinya. Jadi jelas ini E salah. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Kita lanjut. Perhatikan infografik berikut dengan seksama untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan 10. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin lahir di Mekah 1897, meninggal di Situbondo 4 Agustus 1990. Dimakamkan di Komplek Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Pendidikan Ponpes Sidogiri, Ponpes Siwalan, Ponpes Kademangan, Ponpes Tebu Ireng, Pesantren Banyuanyar. Pekerjaan Dewan Penasihat PBNU, anggota konstituante NU 1957 sampai 59, pemimpin pondok Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, penasihat pribadi Wakil Perdana Menteri Kiai Haji Idham Khalid. Nah, kemudian di sini diberikan pemberian gelar melalui Kepres RI 90
TK tahun 2016 tentang penganugerahan gelar pahlawan pada tanggal 3 November 2016. Peran dari Kiai As'ad Samsul Arifin untuk Indonesia. Mediator pendirian NU. Memimpin Laskar Pelopor Situbondo dan Jember untuk mengusir tentara Jepang ya. Ingat ini Jepang yang tetap ingin bertahan di wilayah Garahan itu Jember. Kiai As'ad berhasil menggertak tim perunding militer Jepang untuk segera meninggalkan Indonesia, sehingga tentara Jepang bersedia dilucuti senjatanya pada suatu perundingan sekitar bulan Agustus 1945. Berhasil meyakinkan ulama NU untuk menerima azas tunggal Pancasila pada Munas 1983 dan Muktamar NU 1984 di pesantren Sukoharjo. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Di sini pernyataan berikut yang bukan peran Kiai As'ad adalah beliau merupakan mediator pendirian NU. Benar, beliau berhasil menggertak militer Belanda. Jelas salah, mestinya militer Jepang. Ya, ini sudah jelas jawabannya, nggak perlu dikaji yang CDE. Itu pasti benar. C berhasil meyakinkan ulama NU. Benar. Memimpin Laskar Pelopor dari Situbondo. Benar. Berhasil melucuti senjata militer Jepang. Benar. Jadi jawabannya adalah B. 9. Pernyataan yang sesuai dengan isi infografik adalah beliau lahir di Situbondo pada 1897. Salah, lahirnya di Mekah. Kiai As'ad pernah mengenyam pendidikan di pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Itu juga salah. Pesantren Salafiyah Syafi'iyah itu adalah pesantren yang didirikan oleh beliau. C. Pada tanggal 3 November 2016 Kiai As'ad diberi gelar pahlawan nasional. Benar. D. Beliau pernah menjabat di NU sebagai Dewan Penasehat. Ini juga benar ya. Ini benar. Tanggal 3 November 2016 Kiai As'ad diberi gelar pahlawan nasional. Ini salah ya. Pahlawan nasional itu banyak sekali kategorinya. Ada pahlawan sebelum kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi. Nah, nasionalnya itu nasional apa? Gitu loh. Ini salah ya. Dan di sini kan tidak ada statement mengenai pahlawan nasional. Karena apa? Dia dikategorikan sebagai pahlawan, namun kategorinya belum disebutkan. Seperti itu. Nah, yang lebih tepat adalah yang beliau pernah menjabat di NU sebagai Dewan Penasehat. Nah, itu benar. Kalau ini Kiai As'ad merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, jelas salah. Lah wong Kiai As'ad itu pernah belajar di Tebu Ireng kok. Kan gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. 10. Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam infografik tersebut adalah di manakah Kiai As'ad dimakamkan? Nah, ini jelas. Benar ya. Di manakah Kiai As'ad dimakamkan? Jelas, dia dimakamkan di Situbondo. Ya, di Situbondo yaitu di kompleks Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Kita lanjut pada periode berikutnya pada sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.